Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Dekan beserta jajarannya yang saya hormati, Ibu Bapak dosen pendidikan ekonomi yang saya hormati, Ketua BPO yang saya banggakan, Ketua himpunan yang saya banggakan, semua panitia Ombus yang saya sayangi, terima kasih atas kerjasamanya sampai acara ini bisa terlaksana. Mahasiswa baru yang saya sayangi, selamat datang di rumah baru, yaitu di jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Semoga berkenan, akan tetapi dalam masuk rumah baru berarti saudara harus mengetahui ada aturan dan ada etika. Makanya di sini saya sebagai ketua jurusan akan menjelaskan tentang etika-etika dalam akademik, khususnya di jurusan pendidikan ekonomi. Sebelum kepada etika akademik, saya akan sedikit mengulas tentang latar belakang. Pertama, yaitu pendidikan ekonomi FKIP Unsil berada pada kampus edukatif, ilmiah, dan religius dengan tujuan akan membentuk citra mahasiswa pendidikan ekonomi memiliki akal mulia, harkat dan martabat, berintegritas, intelektual, dan inovatif. Sebelum kepada kewajiban, ada beberapa hak yang akan saudara peroleh. Yang pertama, saudara akan memperoleh pendidikan dan pengajaran. Saudara juga bisa berorganisasi, boleh berpendapat, juga akan mendapat informasi, berprestasi, pengabdian, dan penulisan dengan di bawah perlindungan hukum dan mendapat penghargaan. Setelah diulas tentang hak, maka ada kewajiban, yaitu kewajiban umum. Sebelum khusus, saudara harus menjunjung tinggi jati diri, nama baik jurusan, fakultas, dan universitas. Jujur, adil dalam kebenaran. Saudara harus berwawasan akademik dalam kebebasan berakademik, ilmu pengetahuan, penelitian, dan teknologi. Bersedia menerima kritik dan memberi kritik yang membangun, meningkatkan karir, disiplin, dan juga beretika. Dan yang terakhir dari kewajiban umum adalah memelihara komunikasi, sarana, dan prasarana kampus. Kewajiban khusus yang pertama, saudara harus mematuhi, menjaga kehormatan kampus, dan tidak menyalahgunakan institusi. Yang kedua, menjaga informasi yang bersifat rahasia, memegang teguh sopan santun. 3, berusaha berbusana rapih
yang sopan, berpenampilan dan dalam menggunakan tata rias yang sopan, tidak merokok di ruang-ruang kuliah, menjaga ketertiban, keamanan, ketenangan, kebersihan, kehormatan, dan keindahan kampus. Dan yang ketujuh, sesuai dengan situasi sekarang, yaitu COVID-19, saudara juga wajib mengikuti protokol kesehatan. Yang kedelapan, mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif, mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, harmonis, toleransi dengan kemajemukan masyarakat kampus. Kesepuluh, memiliki moralitas, menghormati hak asasi manusia. 11, menjaga hubungan baik dengan siapapun. 12, disiplin dan jujur dalam melaksanakan tugas sebagai mahasiswa, memberikan tauladan dalam pergaulan, baik itu di dalam kampus dan di luar kampus. Kewajiban umum dan khusus. Sekarang kita kepada etika. Ya, dalam melaksanakan tugas akademik yang bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap mahasiswa wajib berpedoman pada standar etika, tanggung jawab, dan kewajiban dalam bermasyarakat. Etika yang pertama adalah etika penampilan. Pertama, berpakaian bersih, rapi, dan sopan. Yang kedua, tidak menggunakan sandal, kaos oblong, berbusana mini, apalagi ketat, tembus pandang, dan juga untuk wanita tidak menggunakan perhiasan atau model-model yang berlebihan. Untuk laki-laki tidak diperbolehkan memakai perhiasan dan berambut panjang. Etika dalam bertutur kata. Yang kedua, hindari berbahasa menyindir, melecehkan, dan menyinggung perasaan. B. Bertegur sapa dengan bahasa yang sopan, wajar, dan sesuai dengan masyarakat terpelajar. Dan yang ketiga, dalam etika bertutur kata, berpendapat dengan sikap terbuka, tidak menghina, memfitnah, dan menantang. Etika pergaulan. Etika pergaulan dalam lingkungan kampus didasarkan pada ajas-ajas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup Pancasila dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang B, setiap mahasiswa wajib menghormati dosen, baik di dalam kampus, di luar kampus, dosen jurusan maupun dosen di luar jurusan. Dalam bentuk diantaranya, dalam perkuliahan saudara harus datang tepat waktu pada saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya. Yang kedua, menghindari diri dari hal-hal yang perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat
dosen sebagai pengajar. Yang ketiga, memberikan koreksi kepada dosen boleh apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar, tapi dengan santun. Yang keempat, wajib melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggung jawab. C. Dari etika, mahasiswa wajib menghormati karyawan, jadi tidak hanya dosen saja. Misalkan dalam bentuk saudara meminta pelayanan dengan sopan santun. Yang kedua, bersikap sabar menunggu layanan, karena para pendidik ini banyak yang harus dilayani. D. Mahasiswa wajib menumbuh kembangkan akademik di kalangan mahasiswa dengan cara yang pertama, memegang teguh dan menghormati kebebasan akademik. Kedua, menghayati dasar-dasar kemasyarakatan universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta usaha dalam membangun, memelihara, mengembangkan hidup masyarakat serta budaya. Yang ketiga, patuh dalam menjalankan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan pedoman organisasi kemahasiswaan. Dan yang keempat, mematuhi peraturan disiplin mahasiswa dalam menjalankan kehidupan kampus sebagai seorang mahasiswa. Yang keempat, etika dalam bermasyarakat. Jadi saudara hidup tidak hanya dalam kampus. Yang pertama, menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial. Yang kedua, mewujudkan pola hidup sederhana. Tiga, memberikan pelayanan, empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan. Keempat, memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, tidak diskriminatif. Dan yang kelima, tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat. Ini lebih penting lagi adalah kelima, etika terhadap dosen. Yang pertama, saudara harus menghormati semua dosen tanpa membedakan, baik dari agama, suku, ras, status sosial, ataupun dosen jurusan dan bukan jurusan. Yang kedua, memelihara rasa persatuan dan kesatuan. Ketiga, menghargai perbedaan pendapat. Keempat, menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif dengan dosen. Dan yang kelima, meminta pelayanan dengan sopan dan sabar. Etika yang keenam, etika terhadap sesama mahasiswa. Saling menghormati, tidak memanfaatkan mahasiswa lain untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Jujur, terbuka dalam memberikan informasi yang tidak benar kepada sesama mahasiswa. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan, menghindari konflik, berinisiatif untuk meningkatkan kualitas, baik itu pengetahuan, kemampuan, ataupun keterampilan. Ketujuh, selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa lain.
Waktunya nanti dipotong. Nah ini juga dipotong aja berarti dulu. Adalah etika perilaku mobilitas. Yang pertama adalah etika berkendaraan di kampus. Kecepatan maksimum 20 km per jam. Mentaati rambu-rambu lalu lintas. Memparkir pada tempat yang sudah disediakan. Tidak menimbulkan polusi suara maupun polusi udara. B. Mahasiswa di kampus berjalan di pinggir jalan. Kalau sudah disediakan trotoar berarti di trotoar. Tidak bergerombol di tengah jalan. Tidak berbincang di depan pintu ataupun di jalan. Tidak duduk di pintu, tangga ataupun di jalan. C. Perilaku umum peduli terhadap ketertiban, kebersihan, dan keindahan, yaitu K3. Menjunjung ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan. Tidak memperlakukan perusakan. Tidak melakukan perusakan, coret-coret, dan mengusik ketenangan. Disiplin dalam sistem perkuliahan, aturan akademik, dan prosedur akademik. Dilarang berjudi, memiliki penjual belikan narkoba, dan bahan peledak. Selain kode etik, mahasiswa juga wajib melaksanakan dari kode etik tersebut, yaitu setiap mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan kode etik. 2. Pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi akademik. Penjabaran terkait kode etik mahasiswa diatur lebih rinci pada peraturan disiplin mahasiswa. Sanksinya pertama berupa teguran lisan, kedua tertulis, ketiga dilarang dalam kegiatan ormawa, keempat dilarang dalam bimbingan studi, kelima dilarang mengikuti perkuliahan, keenam diberhentikan kuliah sementara, dan apabila masih terus melanggar berarti akan diberhentikan secara permanen. Prosedur pemberhentian sanksi diberikan oleh dosen wali atau karyawan, atau oleh pimpinan jurusan, fakultas, universitas. Sanksi dikeluarkan oleh pimpinan universitas berdasarkan laporan, dan sanksi dapat direkomendasikan oleh Komisi Disiplin Mahasiswa. Sekian tentang etika di jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Sekali lagi, selamat datang di jurusan Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Siliwangi. Semoga sukses, selesai tepat waktu. Sekian, terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.